Rahasia Pulau Kirin, Bab 3 ke Pulau Kirin. Keesokan harinya cuaca cerah sama sekali tidak dingin. Kita bisa ke pulau pagi ini, kata Bibi Fanny, kita membawa makanan sendiri karena pasti Paman Quentin sudah lupa lagi bahwa kita akan datang. Dia punya perahu di sana. Tanya George. Bukan perahuku yang dipakainya. Bukan, manis, kata ibunya. Ia mempunyai perahu lain. Aku sudah khawatir saja jangan-jangan ia tidak bisa keluar masuk dengannya melewati batu-batu karang berbahaya yang ada di sekeliling pulau. Tapi ternyata ia minta tolong pada salah seorang nelayan untuk membawanya ke sana. Perahunya sendiri ditarik dengan muatan barang-barang yang diperlukannya. Siapa yang membangun menara itu? Tanya Julian. Kalau rencananya, Paman sendiri yang membuat. Sedang pembangunan menara dilakukan oleh beberapa orang yang sengaja dikirim Kementerian Urusan Riset kemari untuk keperluan itu, kata Bibi Fanny. Sebetulnya urusan ini semuanya serba rahasia, orang-orang di sini semua ingin tahu tapi mereka sama banyak tahunya seperti aku. Tak ada orang sini yang ikut dalam pekerjaan pembangunan menara itu tapi 1 atau 2 orang nelayan disewa untuk mengangkut bahan-bahan bangunan ke pulau, membawa para pekerja ke sana dan sebagainya. Semua serba misterius, kata Julian. Paman Quentin hidupnya menarik ya. Aku mau saja menjadi sarjana. Aku jika sudah dewasa nanti ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh berguna, tak mau asal kerja saja, aku ingin berdiri sendiri. Kalau aku ingin menjadi dokter, kata Dick. Dan aku sekarang akan mengambil perahuku, kata George. Ia agak bosan mendengar pembicaraan seperti itu. Ia tahu apa yang akan dilakukannya jika sudah dewasa. Tinggal di Pulau Kirin bersama Timmy. Bibi Fanny menyiapkan makanan banyak-banyak untuk dibawa ke Pulau Kirin. Ia sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat berangkat. Sudah beberapa hari ia tidak bertemu dengan Paman Quentin. Bibi prihatin mengenai keadaan suaminya di pulau. Mereka pergi ke pantai. Julian yang membawa tas berisi makanan. George sudah menunggu dengan perahunya. James, anak nelayan teman George, ada pula di situ. Ia akan membantu mendorongkan perahu ke air. James meringis ketika melihat Julian serta kedua adiknya. Ia kenal baik dengan ketiga remaja itu. Dulu ketika Paman Quentin menyuruh George agar Timmy diberikan pada orang lain, anjing itu diserahkannya pada James untuk dipeliharakan. George tidak melupakan kebaikan James pada Timmy. Setiap libur ia selalu mendatangi anak nelayan itu. Kalian akan ke pulau? Tanya James. Aneh ya bangunan yang di tengah-tengah itu. Kelihatannya seperti mercusuar. Sini, ku tolong naik ke perahu. Anne berpegangan pada tangan James, lalu meloncat masuk ke perahu. George sudah ada di dalam bersama Timmy. Dengan cepat semuanya masuk. Julian dan George yang memegang dayung. James mendorongkan perahu ke air. Mereka berangkat, mengiris air teluk yang tenang dan jernih. Anne bisa melihat batu-batu yang ada di dasar. Julian dan George berdayung, gerakan mereka tangkas dan perahu meluncur dengan cepat. George menyanyikan sebuah lagu berdayung, disambut oleh seisi perahu. Senang rasanya, berperahu lagi di laut. Mudah-mudahan hari-hari libur tidak cepat berlalu. Pulau Kirin semakin dekat. George, kata ibunya gelisah, hati-hati ya terhadap batu-batu karang itu. Air laut jernih sekali hari ini sehingga batu-batu kelihatan jelas semuanya, beberapa di antaranya nyaris menyentuh lunas perahu. Ah, ibu kan tahu, aku sudah beratus kali berdayung ke Pulau Kirin, jawab George sambil tertawa. Mustahil aku membentur karang. Sungguh aku tahu benar letak batu-batu itu. Dengan mata tertutup pun aku rasanya mampu sampai di pulau. Di pulau hanya ada satu tempat yang bisa didarati dengan aman. Sebuah teluk kecil, yang merupakan pelabuhan alam yang sempit dan berpantai pasir. Tempat itu dikelilingi batu karang yang tinggi-tinggi. George dan Julian mendayung perahu ke sebelah timur pulau, mengitari semacam tembok rendah berupa karang yang sangat runcing, dan mereka tiba di depan teluk kecil yang dituju. Air di situ tenang sampai ke pantai pasir. Sementara perahu meluncur, Anne asyik memandang pulau. Puing-puri Kirin yang kuno nampaknya masih sama seperti dulu. Menara-menaranya yang sudah nyaris roboh seperti biasa penuh dengan burung-burung sejenis gagak. Tembok-temboknya dijalari tumbuh-tumbuhan merambat. Indah sekali tempat ini, desa Anne. Kemudian dipandangnya menara aneh yang nampak menjulang di tengah halaman puri. Bangunan itu tidak terbuat dari batu bata. Dindingnya dari suatu bahan yang licin mengkilat, kelihatannya disambungkan berkeping-keping. Rupa-rupanya menara itu sengaja dibangun begitu supaya bahan-bahannya mudah diangkut dari daratan dan dibangun dengan cepat di pulau.
Aneh kelihatannya, kata Dick. Coba lihat saja bilik kaca kecil yang ada di puncak, nampaknya seperti kamar pengintai. Untuk apa ya? Bisakah naik ke atas lewat sebelah dalam menara? Tanya Dick pada Bibi Fanny. Oh ya, di sebelah dalam ada tangga putar yang sempit, kata bibinya. Cuma tangga itu saja yang ada dalam menaranya sendiri. Yang penting adalah kamar kecil di sebelah atas itu di sana direntangkan kawat-kawat. Kawat-kawat itu perlu sekali bagi percobaan paman kalian. Kurasa paman tidak berbuat apa-apa dengan menara. Menara itu harus ada dan mempunyai tugas tersendiri yang ada pengaruhnya terhadap percobaan-percobaan yang sedang dilakukan. N tidak bisa memahami keterangan Bibi Fanny. Baginya terlalu rumit. Aku kepingin naik ke atas menara, katanya. Yah mungkin saja akan diizinkan paman, kata bibinya. Kalau ia sedang ramah, sambung George. Jangan begitu, kecam ibunya. Perahu mereka memasuki pelabuhan yang kecil itu. Lunasnya menggeser dengan pelan ke pasir di pantai. Di tempat itu sudah ada satu perahu lagi. Perahu Paman Quentin. George meloncat turun bersama Julian, lalu bersama-sama menarik perahu lebih tinggi lagi ke atas pasir. Dengan begitu para penumpang bisa turun tanpa harus masuk ke air. Dan semuanya turun ke darat. Timmy berlari-lari kegirangan di pantai. Timmy, seru George memperingatkan. Anjing itu menoleh pada tuannya seakan-akan kesal. Tidak bolehkah ia memeriksa sebentar kalau ada kelinci di situ? Cuma melihat saja, kan tidak ada salahnya. Ah, itu ada seekor kelinci. Satu lagi dan, nah, itu seekor lagi. Kelinci-kelinci itu memandang rombongan yang baru saja mendarat. Semuanya duduk diam-diam, hanya telinga dan lubang hidung mereka saja yang bergerak-gerak sedikit. Ah, mereka masih tatap jinak seperti dulu. Kata Anne senang. Mereka manis-manis, ya Bibi Fanny. Lihatlah anak kelinci yang di sebelah sana itu. Ia sedang mencuci muka. Bibi Fanny beserta keempat remaja itu berhenti sebentar. Mereka memperhatikan tingkah laku kelinci-kelinci itu. Memang semuanya jinak-jinak. Maklumlah sedikit sekali orang yang datang ke Pulau Kirin. Binatang-binatang itu berkembang biak dengan aman sentosa. Bisa berlari-lari sesuka mereka tanpa perlu merasa takut. Wah, yang itu, baru saja Dick hendak mengatakan sesuatu ketika dengan sekonyong-konyong keadaan yang tenteram itu buyar. Ternyata Timmy tidak tahan, hanya melihat saja. Anjing itu tidak mampu lagi menahan diri, lalu lari mengejar kelinci yang sedang bermain-main. Dalam sekejap mata semua menghilang ke dalam liang masing-masing. Timmy, seru George jengkel. Kasihan si Timmy. Anjing itu memandang tuannya dengan sedih sementara ekornya terkulai ke bawah. Masakan mengejar kelinci saja tidak boleh. Mana Paman Quentin? Tanya Anne sementara mereka melangkah menuju gerbang batu besar yang sudah rusak. Disitulah jalan masuk ke puri tua. Di belakang gerbang ada tangga batu yang menuju ke tengah puri. Batu sudah pecah-pecah dan tidak rata lagi. Bibi Fanny melangkahkan kaki dengan hati-hati karena takut tersandung. Tapi George dan saudara-saudara sepupunya semua memakai sepatu bersol karet. Dengan lincah mereka lari di atas tangga. Mereka melewati sebuah ambang pintu yang tua dan sudah rusak dan masuk ke suatu bidang tanah yang luas. Kelihatannya seperti semacam halaman. Dulu tempat itu berlantai batu. Tapi batu-batunya sekarang sebagian besar sudah tidak kelihatan lagi, karena tertimbun pasir dan tertutup rumput atau tumbuhan liar yang rapat. Puri itu ada dua menaranya. Yang satu boleh dikatakan tinggal puing-puingnya saja. Sedang yang satu lagi masih agak utuh. Burung-burung yang sejenis dengan gagak beterbangan di sekeliling menara itu, melayang-layang di atas kepala rombongan yang baru datang. Berisik sekali suara burung-burung itu. Kurasa ayahmu tinggal di bilik kecil yang jendelanya ada dua dan seperti celah bentuknya, kata Dick pada George. Cuma di situ satu-satunya tempat yang terlindung dalam puri ini. Kau masih ingat bahwa kita pernah tidur semalam di situ? Oh ya, kata George. Asyik. Kurasa disitulah ayah memilih tempat tinggal. Tak ada tempat lain, kecuali jika ia berada dalam ruangan bawah tanah. Ah, takkan ada orang yang mau tinggal di sana kecuali jika terpaksa, kata Julian membantah. Tempat itu gelap dan dingin. Mana ayahmu, George? Kenapa tidak kelihatan? Mana ayah, Bu? Tanya George, di manakah tempat kerjanya? Apakah di bilik yang tua itu? George menuding ke ruangan gelap yang berdinding dan berlangit-langit batu. Dari sekian banyak ruangan yang di zaman dulu didiami orang, memang hanya kamar itu saja yang sekarang masih tersisa.
Kamar itu letaknya agak menonjol keluar dan bagian yang dulunya merupakan tembok puri. Ya terus terang saja aku juga tidak tahu, jawab Bibi Fanny. Kurasa di sana ia bekerja. Ia selalu menyongsongku ke pantai. Kami duduk-duduk di pasir sambil mengobrol dan piknik. Rasanya ayahmu tidak begitu suka jika aku terlalu banyak melihat-lihat di sini. Mungkin khawatir pekerjaannya akan terganggu. Kita panggil saja, usul Dick. Dan mereka pun memanggil-manggil dengan suara lantang. Paman Quentin, Paman Quentin, Paman di mana? Burung-burung di menara terbang ketakutan mendengar suara ribut-ribut itu. Dan kelinci-kelinci lenyap kembali ke dalam liang mereka. Tapi Paman Quentin tetap tidak muncul. Karenanya mereka berseru sekali lagi. Paman Quentin, Paman Quentin, Paman di mana? Aduh, berisik sekali kalian ini, kata Bibi Fanny sambil menutup kupingnya. Kurasa, Joanna yang di rumah pun bisa mendengarnya tapi, kemana Paman? Menjengkelkan sekali, padahal sudah kukatakan padanya hari ini aku akan kemari bersama kalian. Ah, pasti ia ada di sekitar sini, kata Julian dengan nada riang. Kalau ia tidak muncul berarti kita harus mencarinya. Kurasa saat ini ia sedang sibuk, menekuni buku atau salah satu pekerjaan lainnya. Ayolah kita mencarinya. Kita periksa dulu ke bilik kecil yang gelap itu, kata Anne. Mereka berbondong-bondong masuk ruangan sempit lewat ambang pintu yang terbuat dan batu. Di situ hanya ada dua jendela yang lebih pantas disebut celah. Di satu ujungnya terdapat sebuah relung yang menjorok ke dalam dinding batu yang tebal. Disitulah dulu tempat perapian. Paman tidak ada di sini, kata Julian heran. Di sini sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada bahan makanan, pakaian atau buku-buku. Ini bukan tempat kerjanya, gudangnya pun bukan. Jika begitu mestinya ia di bawah tanah, kata Dick, mungkin pekerjaannya perlu dilakukan di bawah tanah dikelilingi air. Ayo, kita cari jalan masuk ke sana kita kan sudah tahu tempatnya, tidak jauh dari sumur tua di tengah halaman. Ya pasti Paman ada di ruang bawah tanah. Ya kan, Bibi Fanny? Tanya Anne, Bibi tidak ikut ke bawah. Ah tidak, jawab bibinya. Aku tak suka pada ruangan-ruangan di bawah tanah. Aku menunggu di sini saja. Enak, ada sinar matahari. Di sini terlindung dan angin. Akan kupersiapkan makan siang karena sudah hampir waktunya. Wah enak, seru keempat remaja itu serempak. Mereka menuju ke tempat masuk ke ruangan bawah tanah. Mereka menyangka akan menemukan batu besar dan pipih yang menutupi tempat masuk itu berada dalam keadaan tegak. Jadi akan bisa langsung menuruni tangga yang ke bawah. Tapi ternyata batu besar itu tergeletak di tanah. Julian sudah membungkuk hendak menarik gelang besi untuk mengangkat batu ke atas tapi tiba-tiba dilihatnya sesuatu yang ganjil. Lihatlah, katanya di tepi-tepi batu tumbuh tanaman liar. Batu ini sudah lama tidak diangkat. Paman Quentin tidak berada dalam ruangan bawah tanah. Kalau begitu di mana dia sekarang? Tanya Dick bingung, di manakah Paman Quentin?